Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم أيها المؤمنون رحمكم الله. Syukur alhamdulillah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan juga salam baginda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan menyampaikan tentang ditiupnya trompet sangkakala, yang merupakan bab ke-21 dari kitab Daqaiqul Akhbar. Ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil alaihis salam. Maka ketika ditiupkan sangkakala itu, terkejutlah penghuni langit dan penghuni bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung-gunung berjalan, langit terbalik dan bumi tergoncang bagaikan kapal yang ada di dalam air ataupun lautan yang tidak tenang. Orang yang hamil melahirkan bayinya yang belum waktunya melahirkan. Orang yang menyusui lupa pada orang yang disusuinya. Anak-anak menjadi ubanan, syaitan menjadi bingung, bintang menjadi rontok menimpa manusia, matahari mengalami gerhana, langit pecah di atas manusia, dan manusia itu waktu itu menjadi lupa akan dirinya sendiri. Allah berfirman, Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah goncangan yang besar ataupun goncangan yang dahsyat. Peristiwa itu akan terjadi selama 40 hari. Diriwayatkan dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat, sangat besar. Beliau baginda Rasul bersabda, apakah kalian mengetahui tentang hari tersebut? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya sajalah yang lebih tahu. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, pada hari itu Allah berfirman kepada Adam alaihi salam, bangunlah dan pilihlah dari anak cucumu yang memilih neraka. Adam alaihi salam berkata, berapa orang dari tiap 1000 orang? Maka Allah Ta'ala berfirman, dari setiap 1000 orang ada 999 orang di neraka dan 1 di surga. Maka sangat beratlah keadaan kaum saat itu. Umumnya mereka menangis dan bersusah hati
Lalu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya aku berharap di antara kalian ada seperempat ahli syurga. Selanjutnya Nabi bersabda lagi, sesungguhnya aku berharap setengah dari kalian adalah ahli surga. Maka gembiralah mereka, yakni para sahabat-sahabat yang sedang berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Apa sabda Rasul? Sesungguhnya aku mengharapkan 2/3 dari kalian adalah ahli surga. Dan Nabi bersabda lagi, bergembiralah kalian, sesungguhnya kalian adalah bagian dari beberapa umat seperti rambut dalam lambung unta. Sesungguhnya kalian adalah 1 bagian dari 1000 bagian umat. Ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat. Hanya 1 rahmat yang diturunkan pada manusia, jin, binatang, ternak dan binatang melata di muka bumi ini. Dengan rahmat tersebut mereka saling mengasihi. Dan sisanya 99 rahmat yang masih belum diturunkan oleh Allah, yang masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diturunkan untuk merahmati hambanya pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil alaihissalam untuk meniupkan sangkakala dengan tiupan yang mematikan. Maka ditiuplah sangkakala. Dan malaikat Israfil berkata, wahai para ruh, telanjang, keluarlah kalian atas perintah Allah. Maka binasa dan matilah seluruh penghuni jagat, seluruh penghuni alam semesta, seluruh penghuni langit dan bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya mereka hidup di sisinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran surat Al-Baqarah 154. Dalam sebuah hadis, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memuliakan para syuhada, orang yang mati syahid, dengan 5 kemuliaan yang tidak akan digunakan untuk memuliakan orang lain, termasuk aku. Itu sabda Rasul. Yang pertama, sesungguhnya ruh para nabi, termasuk aku, dicabut oleh malaikat maut, sedangkan ruh para syuhada dicabut langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya para nabi, termasuk aku, setelah mati dimandikan, sedangkan para syuhada tidak dimandikan. Yang ketiga, sesungguhnya para nabi, termasuk aku, dikafani, sedangkan para syuhada tidak dikafani. Yang keempat, sesungguhnya para nabi setelah mati disebut orang mati. Begitu juga aku, sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mati, sedangkan para syuhada itu hidup dan tidak dikatakan mati, sebaliknya dikatakan mereka hidup. Yang kelima, sesungguhnya para nabi memberikan syafaat pada hari kiamat. Demikian juga aku, sedangkan para syuhada itu memberikan syafaat
setiap hari sampai datangnya hari kiamat. Dikatakan bahwa makna lafaz illa man syaa Allah, yakni tersisa 12 orang, yaitu Jibril, Israfil, Mikail, Israel dan 8 malaikat penyangga Arasy. Maka tinggallah dunia tanpa manusia, jin, syaitan dan binatang. Alam semesta ini kosong, tidak punya isi. Allah berfirman, hai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama sampai yang terakhir sebagai pembantu, dan aku menjadikan untukmu kekuatan penghuni langit dan bumi. Dan sesungguhnya aku hari ini memberimu pakaian kemurkaan, maka turunlah dengan kemurkaanku dan cemetiku pada iblis yang terlaknat, maka timpakanlah kematian padanya, dan bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang dari yang pertama sampai yang terakhir dari manusia, jin dengan berkali-kali lipat. Bawalah besertamu 70.000 malaikat zabaniyah, beserta setiap malaikat sebuah rantai dari neraka lazza. Ini adalah ketika iblis dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat maut memanggil para malaikat untuk membuka pintu-pintu neraka. Maka turunlah malaikat maut dengan rupa yang seandainya penghuni langit dan bumi yang 7 melihatnya, maka matilah mereka semua. Setelah sampai di hadapan iblis, malaikat menangkap hingga pingsan. Iblis menjerit dengan jeritan yang seandainya seluruh penghuni langit dan bumi mendengarnya, maka pingsanlah mereka mendengar jeritan akan si iblis yang akan ditangkap oleh malaikat maut. Malaikat maut berkata, hai iblis, rasakanlah olehmu kematian pada hari ini. Berapa umur yang telah engkau habiskan, dan berapa kurun, berapa masa engkau telah menyesatkan manusia. Maka larilah iblis ke arah timur, dan ketika sampai di timur, malaikat maut telah berada di sana. Iblis pun lari ke arah barat, dan malaikat maut juga berada di sana. Kemanapun dia lari, malaikat maut selalu berada di hadapannya. Iblis lalu berkata, hai malaikat maut, dengan gelas yang mana engkau meminumku? Dengan azab yang mana engkau mencabut nyawaku? Lalu malaikat maut berkata, dengan gelas dari neraka lazza dan neraka sa'ir. Iblis pun terjatuh ke bumi berkali-kali hingga dia berada pada tempat yang sangat hina dan dilaknati. Lalu malaikat zabaniyah menurunkan gantolan, menarik dan menikamnya dengan tombak. Maka terjadilah atas iblis naza', yakni tercabutnya nyawa iblis, dan syakaratul maut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhir daripada iblis telahlah sampai pada saat itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenai tiupan sangkakala dan kematian iblis ini bisa menjadi renungan buat kita semua, sehingga iman dan takwa kita kepada Allah semakin meningkat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.